Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari di pagi hari ini, sejenak waktu saya mengajak kita sekalian, kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Injil Markus pasal 8, ayat 1 sampai ayat 10, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari dalam kerendahan hati, kita meminta pertolongan Tuhan, menuntun kita dalam membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai seluruh hidup kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahaminya dan kami dimampukan untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8, ayat 1 sampai ayat 10 berbunyi demikian. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema tergerak oleh belas kasihan. Setiap orang berhak dan berkewajiban melakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupannya. Menerima berkat dari Tuhan, tentu semua orang merindukan, semua orang menginginkannya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan kita semua yang mendengar renungan pagi pada saat ini mau menerima berkat dari Tuhan. Namun seiring dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dan semua anak-anak yang mendengar renungan pagi ini, ketika kita merindukan berkat Tuhan, pada saat yang sama, kita juga mestinya memberi dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di pagi hari ini mengisahkan bahwa Yesus memberitakan firman
Lalu kemudian banyak orang mengikutinya. Yesus melakukan langkah dalam hal memenuhi segala kebutuhan rohani, juga kebutuhan fisik. Dalam hal ini soal makanan. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Hatiku tergelak oleh belas kasihan kepada orang ini." Rupanya sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus, dan secara otomatis orang-orang itu tidak mempunyai makanan. Kita bisa bandingkan dengan ayat 2 bacaan ini. Dalam pemikiran Yesus, jika orang banyak itu disuruh pulang ke rumahnya dalam keadaan yang lapar, lemas, tentu mereka tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan, ke rumah masing-masing. Keterangan di ayat 3 mengungkapkan bahwa bisa jadi mereka akan rebah di jalan. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Dan dengan semua itu, Yesus melakukan mujizat, memberi orang banyak itu makan, mengucap syukur atas semua yang ada pada saat itu. Bacaan ini mengungkapkan bahwa tersedia ada 7 roti dan ada juga ikan. Ayat 5 dan ayat 7. Itu yang tersedia. Saya mau membawa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, beserta segenap anak-anak yang mendengar renungan pagi pada saat ini. Seberapa kali kita tergerak oleh belas kasihan atas dasar iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada sesama yang membutuhkan. Apakah tangan kita sudah pernah terulur untuk menolong sesama? Apakah kaki kita sudah pernah melangkah, setidak-tidaknya meringankan beban sesama yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam penderitaan? Berapa kali mulut kita mengungkapkan rasa kepedulian kepada sesama yang membutuhkan? Dan berapa kali kita berpikir untuk merencanakan atau melakukan satu tindakan atas dasar iman kepada Yesus Kristus untuk meringankan beban sesama kita dalam penderitaannya? Yesus memberi makan 4.000 orang dalam bacaan ini. Pertama-tama oleh belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan tentu bukan sekedar dikatakan, "Oh kasihan, oh sayang sekali ya." Bukan sekedar mengungkapkan itu. Sama halnya ketika kita berdoa. Pada saat kita mengungkapkan kata amin setelah selesai berdoa, maka tangan kita terbuka. Tentu tangan terbuka, tanda untuk menerima berkat dari Tuhan, sekaligus tanda untuk siap menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Yesus memberikan yang dibutuhkan orang banyak dalam bacaan ini berdasarkan apa yang ada pada saat itu. Yang tersedia pada saat itu dikatakan dalam bacaan ini ada 7 roti dan ada juga ikan. Tidak perlu muluk-muluk untuk menolong sesama kita. Tidak perlu mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Dengan mengucap syukur, dengan doa, roti yang tersedia, ikan yang tersedia, tercukupkan untuk memberi makan 4.000 orang. Ini perkara iman, bukan perkara hitung-hitungan secara matematika dalam pikiran manusia.
perkara iman untuk memahami, tiada yang mustahil di hadapannya. Mujizat ada, pasti ada, dan akan dialami. Orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus Kristus. Sekiranya kita semua menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita tergerak dengan belas kasihan atas dasar iman kepada Yesus Kristus, kepada sesama yang membutuhkan, dengan selalu berdoa, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Niscaya, apapun yang ada pada kita akan dipakai oleh-Nya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk melayaninya, untuk melayani sesama kita. Pakailah seluruh hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan segenap anak-anak sekalian, untuk melayani Tuhan sejauh yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan hidup tanpa melayaninya dan melayani sesama kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan. Kami belajar untuk mau mengasihi, seperti Tuhan yang mengasihi kami. Maka demikianlah kami pun saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki dalam seluruh hidup kami. Kami berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan, menyerahkan seluruh perjalanan hidup yang Tuhan masih perkenankan. Biarlah segala rencana kehidupan kami boleh terjadi hanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan saja. Peliharakan kami ya Tuhan, dalam seluruh gumul dan juang kami. Biarlah kasih setiamu terus menaungi kami. Kami juga selalu belajar mendasari hidup ini hanya di dalam Tuhan saja, menaruh harapan kepadamu saja, dan senantiasa hidup berdasarkan apa yang Tuhan kenan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dalam seluruh keberadaan kami. Pimpinlah kami dan sertailah kami. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa hidup dalam tuntunan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam berbagai aspek kehidupan kami, baik dalam rumah, baik di luar rumah, baik dalam persekutuan, maupun dalam seantero hidup yang Tuhan perkenankan. Kasih setiamu ya Tuhan, senantiasa memberkati setiap hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani-Mu, dimanapun itu ya Tuhan. Biarlah senantiasa dikuatkan dengan iman dan pengharapan kepadamu, boleh mengangkat setiap pelayanan seturut kehendak Tuhan. Demikian kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk setiap pemimpin kami. Kasih dan setiamu kiranya senantiasa menaungi. Biarlah senantiasa ya Tuhan, damai sejahtera-Mu menaungi dunia ini, menaungi bumi yang kami pijak pada saat ini, menaungi bangsa dan negara kami, sehingga kami selalu bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Yesus menyertai kami dan kami senantiasa berserah kepadamu. Kami menaruh harapan padamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.